Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Nugraha. Saya akan membahas pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara harapan pasien rawat inap terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 45 Kuningan. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit 45 Kuningan, sejalan dengan masalah dan hipotesis penelitian tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan desain survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 pasien. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proporsional random sampling. Analisis kuantitatif dalam penelitian digunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan Cronbach alpha. Uji asumsi klasik meliputi uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Untuk uji hipotesis menggunakan regresi linear berganda. Semua pengujian menggunakan program komputer SPSS. Hasilnya didapat bahwa dimensi pelayanan secara keseluruhan, kesesuaian antara pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit 45 Kuningan dengan harapan pasien terdapat gap atau tingkat kepuasan sebesar 0,36. Skor ini dikategorikan dalam sekelompok sedang. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi harapan pasien, tetapi pelayanan yang diberikan sudah cukup baik. Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dan dimensi kualitas pelayanan, keandalan, ketanggapan, keyakinan, keberwujudan, dan empati secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien rawat inap Rumah Sakit 45 Kuningan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis alternatif atau yang disebut juga H dapat diterima dan hipotesis nihil atau yang disebut juga HO atau ditolak. Pengaruh yang paling besar adalah variabel berwujudan atau yang disebut juga angka 5,191, diikuti ketanggapan 4,280, keandalan 4,059, empati 1,898, dan keyakinan 4,205. Terhadap kepuasan pasien rawat inap Rumah Sakit 45 Kuningan, hasilnya adalah R2 variabel kepuasan pasien dapat dijelaskan oleh kualitas pelayanan yaitu keandalan, ketanggapan, keyakinan, keberwujudan, dan empati. Sedangkan sisanya 21,1%. Lainnya ini dijelaskan variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Dan untuk pendahuluannya, latar belakang masalah kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka semakin meningkat pula tuntutan masyarakat akan kualitas kesehatan. Hal ini menuntut penyedia jasa pelayanan kesehatan seperti rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Tidak hanya pelayanan yang bersifat penyembuhan penyakit, tetapi juga mencakup pelayanan yang bersifat pencegahan dan atau yang disebut juga preventif. Untuk meningkatkan kualitas hidup serta memberikan kepuasan bagi konsumen selaku pengguna jasa kesehatan, rumah sakit sebagai institusi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan mengalami perubahan. Pada awal perkembangannya, rumah sakit adalah lembaga yang berfungsi sosial. Tetapi dengan adanya rumah sakit swasta menjadikan rumah sakit lebih mengacu
sebagai suatu industri yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dengan melakukan pengelolaan yang berdasar pada manajemen badan usaha. Seiring dengan itu, terjadi persaingan antara semua rumah sakit, baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit milik swasta. Semua berlomba-lomba untuk menarik konsumen agar menggunakan jasanya. Rumah sakit memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dan paradigma baru pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit memberikan pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan dan keinginan pasien dengan tetap mengacu pada kode etik profesi dan medis. Dalam perkembangan teknologi yang pesat dan persaingan yang semakin ketat, maka rumah sakit dituntut untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanannya. Kualitas merupakan inti kelangsungan hidup sebuah lembaga. Gerakan revolusi mutu selalu pendekatan manajemen mutu terpadu menjadi tuntutan yang tidak boleh diabaikan jika suatu lembaga ingin hidup dan berkembang. Persaingan yang semakin ketat akhir-akhir ini menuntut sebuah lembaga penyedia jasa atau layanan untuk selalu memanjakan pelanggan atau konsumen dengan memberikan pelayanan terbaik. Para konsumen akan mencari produk berupa barang atau jasa dari perusahaan yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepadanya. Semakin banyaknya pesaing, oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan konsumen dengan meningkatkan kualitas pelayanan agar kepuasan konsumennya meningkat. Pihak rumah sakit perlu secara cermat menentukan kebutuhan konsumen sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan meningkatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Memberikan pelayanan yang kualitas terbaik bukanlah sesuatu yang mudah bagi pengelola rumah sakit, karena pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit menyangkut kualitas hidup para pasiennya, sehingga bila terjadi kesalahan dalam tindakan medis dapat berdampak buruk bagi pasien. Dampak tersebut dapat berupa sakit pasien bertambah parah, kecacatan, bahkan kematian. Rumah sakit sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional dituntut untuk meningkatkan kualitas penyediaan fasilitas, pelayanan, dan kemandirian. Dengan demikian, rumah sakit merupakan salah satu pelaku pelayanan kesehatan yang kompetitif. Harus dikelola oleh pelaku yang mempunyai jiwa wirausaha, yang mempunyai menciptakan efisiensi, unggulan dalam kualitas pelayanan, unggulan dalam inovasi, serta unggulan dalam merespon kebutuhan pasien. Dalam menerima dan melayani pasien rawat inap sebagai konsumen dengan berbagai karakteristik, rumah sakit harus melengkapi diri upaya senantiasa mendengarkan suara konsumen dan memiliki kemampuan memberikan respon terhadap setiap keinginan, harapan konsumen, dan tuntutan pengguna jasa sarana pelayanan kesehatan. Hal ini erat berhubungan dengan tenaga kesehatan yang senantiasa mendampingi dan melayani pasien sebagai konsumennya. Kesehatan di rumah sakit tersebut, kepuasan konsumen telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis dan manajemen. Konsumen umumnya mengharapkan produk berupa barang atau jasa yang dikonsumsi dapat diterima dan dinikmati dengan pelayanan yang baik atau memuaskan. Kepuasan konsumen dapat membentuk persepsi dan selanjutnya dapat memposisikan produk perusahaan di mata konsumen. Dalam hubungannya dengan kepuasan konsumen atau pasien dan kualitas pelayanan rumah sakit 45 Kuningan, masyarakat Kuningan beberapa kali menyampaikan keluhan terhadap pelayanan rumah sakit 45 Kuningan melalui media massa lokal, khususnya terhadap kualitas pelayanan rawat inap.
keluhan pelayanan rumah sakit juga disampaikan melalui kotak saran yang ada di Rumah Sakit 45 Kuningan. Hal demikian memberikan indikasi bahwa Rumah Sakit Umum 45 Kuningan yang dibangun dengan sarana dan prasarana cukup memadai, belum mampu memberikan pelayanan yang sesuai harapan, keinginan, dan tuntunan dari masyarakat. Sebagai konsumen, pasien akan merasa puas apabila ada persamaan antara harapan dan kenyataan pelayanan kesehatan yang diperoleh. Kepuasan pengguna pelanggan kesehatan mempunyai kaitan yang erat dengan hasil pelayanan kesehatan, baik secara medis maupun non-medis, seperti kepatuhan terhadap pengobatan, pemahaman terhadap informasi medis, dan kelangsungan perawatan. Dan terlihat juga ini tabelnya ada jumlah pasien 45 Kuningan dari 2008 sampai 2009 naik turun, dan untuk rawat inapnya 1624 dan 1572, dan pengurangannya 3,20%. Dan untuk rawat jalan 1808 pasien, 175 pasien, dan pengurangannya 3,15%. Dan untuk jumlahnya 3.432 pasien, 3.323 pasien, dan untuk pengurangannya 3,17%. Rumah Sakit Umum 45 Kuningan berdasarkan data kunjung pasien dan penerimaan rata-rata per bulan pada bulan Januari sampai Desember 2009 terjadi penurunan kira-kira 3,5% di Rumah Sakit 45 Kuningan. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan kualitas pelayanan di Rumah Sakit 45 Kuningan. Dan uraian di atas sangatlah perlu dilakukan penelitian tentang sejauh mana tingkat kepuasan pasien rawat jalan terhadap pelayanan Rumah Sakit 45 Kuningan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian dari fenomena yang telah diuraikan pada di atas. Penelitian dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. Dan untuk kajian teorinya, pengertian kualitas. Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna karena orang yang berbeda akan mengartikan secara kelainan, seperti kesesuaian dengan masyarakat atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian, perbaikan berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan dalam perspektif TQM atau yang disebut juga total quality management. Kualitas dipandang secara lebih luas, yaitu tidak hanya aspek hasil yang ditekankan, tetapi juga meliputi proses lingkungan dan manusia. Hal ini dapat dijelaskan tampak dalam definisi yang dirumuskan oleh Gret dan Davis yang dikutip di Jurnal 2005. Berdasarkan beberapa pengertian kualitas di atas, dapat diartikan bahwa kualitas hidup kerja harus merupakan suatu pola pikir mindset yang dapat menerjemahkan tuntunan dan kebutuhan pasar konsumen dalam suatu proses manajemen dan proses produksi barang atau jasa terus-menerus tanpa hentinya, sehingga memenuhi persepsi kualitas pasar konsumen tersebut. Kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan, yaitu kualitas yang memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalani ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dan untuk yang kesatunya, sistem kualitas modern berorientasi pada pelanggan, yang berarti produk didesain untuk dengan keinginan dengan melalui suatu riset pasar kemudian diproduksi dengan baik dan benar sehingga memenuhi spesifikasi desain yang pada akhirnya memberikan pelayanan purna jurnal kepada pelanggan. Dan untuk pelayanan kesehatan secara umum dapat disebutkan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan kualitas pelayanan kesehatan adalah yang menunjukkan pada tingkat kemampuan pelayanan kesehatan
yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan. Kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh birokrasi akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kompetensi aparat, kualitas peralatan yang digunakan untuk memproses pelayanan, budaya birokrasi, dan sebagainya. Kompetensi aparat birokrasi merupakan akumulasi dari sejumlah subvariabel seperti tingkat pendidikan, jumlah tahun pengalaman kerja, dan variasi pelatihan yang telah diterima, kuantitas peralatan yang digunakan, dan mempengaruhi prosedur. Dan untuk outcome, kualitas pelayanan rumah sakit dapat dilihat dari beberapa aspek berpengaruh, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak berlangsung, yang disebut juga visual. Berhubungan dengan gap kelima, memberikan model penelitian seperti yang nampak pada gambar 2 dan 3 dari gambar yang tersebut. Dapat dijelaskan bahwa kualitas jasa merupakan perubahan antara expected service, jasa yang diharapkan, dengan perspective service, jasa yang dipersepsikan. Expected service terbagi menjadi dua bagian, yaitu desired service dengan adequate service. Desired service merupakan level yang paling ideal yang diharapkan konsumen. Namun demikian, konsumen menjadi bahwa level jasa yang ideal tersebut tidak terlalu dapat diperoleh, dan terdapat juga lebih dari satu perusahaan yang menawarkan jasa yang sama, sehingga memberikan keleluasaan memilih bagi konsumen. Hal ini mempengaruhi kualitas jasa yang diharapkan oleh konsumen. Dan untuk pelayanan paramedis, sarana penunjang, pelayanan administrasi, dan untuk keandalannya, ketangkapan, keyakinan, empati, berwujud, dan kepuasan pasien. Dan bisa juga dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi mengenai ukuran besarnya sampel yang harus diambil untuk mendapatkan data yang representatif. Besarnya sampel dalam penelitian ditentukan sebanyak 100 responden. Alasan yang digunakan sebagai dasar menentukan jumlah responden dengan pertimbangan bahwa tidak semua nasabah melakukan transaksi langsung ke bank. Dan untuk dipakai kembali pada penelitian yang sama, bahwa reliabilitas alat ukur merupakan keajegan hasil pengukuran bila alat tersebut digunakan orang yang sama pada waktu yang berbeda. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bilahir taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.